Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini ya, di depan saya ada tanaman saker, teman-teman nih. Tanaman saker, contohnya tanamannya seperti ini. Itu fungsinya buat apa sih tanaman saker? Tanaman saker ini adalah tanaman dasar untuk bunga mawar ya. Untuk pembibitan bunga mawar biasanya di daerah saya di kalangan petani masyarakat orang Bandung, tepatnya di Parongpong, menggunakan tanaman saker ini untuk tanaman mawar. Kalau misalkan dalam kaktus itu batang bawahnya, teman-teman. Tanaman saker ini berbentuk seperti ini yang baru ditanam. Kalau misalkan yang udah jadinya gimana sih Kang? Yang udah jadinya ada juga sih yang udah jadi. Nanti kita spill ya. Kurang lebih tanaman saker yang di depan saya ini baru ditanam kemarin pagi ya teman-teman. Kemarin pagi kita tanam. Contoh tanaman saker yang kita bibitkan kurang lebih ada di sebelah sini nih. Ini kurang lebih penanaman ada 3000 saker ya, ada 3000 saker untuk bahan dasar mawar. Nih ada 3000 saker, kurang lebih lah 2500 atau 3000. Tanaman sakernya ini berbentuk seperti ini nih teman-teman. Ini tanaman saker yang udah besar yang siap untuk dibibitkan. Tanaman saker ini juga kalau di saya disebutnya itu jadah ya, karena memiliki duri seperti ini, yang mana duri ini untuk melindungi si tanaman dari kayak ulet, hama dan lain sebagainya ya. Ini contoh tanaman saker, dipotong menjadi ukuran kurang lebih 20 cm dan ditanam seperti ini. Kenapa sih Kang kok daunnya dihabisin? Karena kalau misalkan ditanam ada daunnya, si tanaman tersebut akan mati teman-teman. Kalau nggak mati juga, si batangnya juga akan mengalami mengkerut. Si batang ininya nanti jadi mengkerut, kemudian si tanamannya mati. Kalau misalkan ada tanaman saker masih ada daunnya seperti ini, kita potong aja supaya mengeluarkan tunas yang baru. Setelah kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan, si tanaman saker itu dikasih pupuk MPK supaya si tanamannya sehat, si tanamannya kuat juga dan akarnya juga kuat ya teman-teman. Setelah 2 minggu dari dikasih pupuk MPK, si tanamannya bisa langsung diakulasi teman-teman. Tergantung apakah si tanamannya sudah siap diakulasi ataupun belum. Untuk media tanaman saker biasanya kita menggunakan media sekam, kemudian kita memberikan tanah secukupnya nih teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini medianya sudah jadi ya. Tanaman saker ini dikasih media berupa sekam campur sama tanah ya teman-teman. Untuk tanaman saker yang sudah jadi biasanya langsung seperti ini, langsung diakulasi. Ini kurang lebih sudah berumur 1,5 bulan nih. Langsung diakulasi seperti ini. Setelah diakulasi kurang lebih jarak 10 hari, si tanaman saker ini dipotong nih, yang ada daunnya ini dipotong ya dari sininya. Si tanaman ini dipatahin, dipotong pakai gunting kurang lebih 10 hari setelah diakulasi. Sistem akulasinya juga ya samalah seperti konten-konten yang sudah berkeliaran, kurang lebih sama seperti itu.
Setelah diakulasi, setelah 4 hari pemotongan si sakar liarnya ini, si mawar liarnya ini, batang sakarnya harus dipotong. Kemudian jangka 4 hari si tanaman sakar ini talinya dibuka nih, akulasinya dibuka. Setelah dibuka kurang lebih 1 minggu setelah dibuka, barulah kita dikasih pupuk NPK ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya pupuk yang lebih bagus ya silahkan. Kalau saya di sini menggunakan pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Nah, setelah kurang lebih jangka waktu 1 bulan setelah pemotongan, setelah dibuka tali, si tanaman mawarnya pun berubah menjadi seperti ini nih teman-teman. Pembibitan mawar dari awal ya. Nah, ini contoh tanaman mawar yang sudah diakulasi, sudah jadi nih. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya setelah jadi ini si sakarnya ini masih ada nih teman-teman. Contohnya tanaman mawar yang ini nih, masih ada sakarnya. Cara membedakan sakar sama mawar gimana sih Kang? Nah, cukup mudah sekali ya teman-teman cara membedakan sakar sama tanaman mawar yang sudah jadi. Kalau misalkan kita lihat dari sistem akulasi, terlihatnya seperti ini nih. Si tanaman sakarnya itu harus dipotong supaya tidak mengganggu, menghambat si tanaman mawar yang lagi berkembang. Contohnya seperti ini, kita potong saja menggunakan tangan saja ya. Lebih baik menggunakan kaos tangan supaya tangan kita tidak lecet dan rusak. Nah, setelah itu kita potong si sakarnya agar tidak menghambat perkembangan atau pertumbuhan si tanaman mawar kita ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini kita akan membesarkan ya, atau ditambah lagi medianya. Media tanam yang saya gunakan cukup dengan sekam bakar dan juga kohe sapi atau ayam. Setelah jangka kurang lebih 1 bulan si tanaman berbentuk seperti ini. Setelah 1 bulan ya teman-teman. Terus ada yang nanya Kang, kalau misalkan sekarang tanaman kita itu dikasih bibitnya warna kuning nih, apakah keluarnya akan berbeda-beda? Apakah akan keluarnya menjadi tanaman warna merah, bunga warna merah? Oh, kalau itu tentu saja tidak ya teman-teman. Kita memberikan misalkan warnanya warna kuning, ya insya Allah keluarnya juga akan warna kuning. Contohnya seperti ini, saya memberikan warna kuning kepada sakar yang saya tanam tadi. Setelah itu kemudian tumbuhnya juga tanaman warna kuning. Karena ada yang bertanya kepada saya, Kang, kalau misalkan kita nanamnya warna merah apakah akan keluar warna kuning? Ya enggak, karena si tanamannya juga, bibitnya juga warna merah. Keluar merah, kalau kuning ya keluar kuning. Contoh kayak sekarang lagi banyak nih tanaman-tanaman mawar yang keluar dari daerah-daerah luar negeri ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita untung-untungan, kita ngasih bibit warna merah keluarnya mawar infor, ya nggak akan mungkin kan. Nah, jadi si tanaman ini ya tetap ke basicnya, warnanya merah ya merah. Kalau misalkan kita ngeakulasi warna lain, ya pasti keluarnya juga warna lain. Kita ngeakulasi jenisnya jenis baru, ya keluarnya jenis baru juga. Setelah itu kurang lebih 1 bulan kita langsung dibesarkan atau ditambah lagi medianya, dipindah ke polybag yang lebih besar supaya akarnya juga tidak diam saja, masih berkembang ya akarnya. Nah, contoh tanamannya seperti ini. Kita ukurannya juga sudah berbeda ya, ada yang tadi cabangnya cuma 1, yang ini udah ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 ya, tergantung gimana si tanamannya. Kalau misalkan Kang, saya mah mau tanamannya itu jadi rimbun banget, gimana sih?
Nah, kalau itu mungkin nanti akan kita bahas di konten-konten selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini hasil budidaya tanaman mawar yang saya kembangkan bersama orang tua saya di Parongpong di Kabupaten Bandung Barat ya teman-teman. Kang, bisa nggak sih pemesanannya itu lewat aplikasi? Aplikasi apa nih? Karena saya menyediakan tidak banyak ya aplikasi. Cuma kalau misalkan mau ya silahkan boleh tanya-tanya ke bio saya, chat aja langsung ke toko boleh. Ya silahkan lah. Kalau misalkan mau. Kang, ada pembibitan bunga greenhouse nggak, bunga potong? Insya Allah kedepannya kita budidayakan ya. Saya juga kepengen sih punya greenhouse. Ya insya Allah lah kedepannya ya teman-teman. Nah, ini contoh tanaman-tanaman kurang lebih dari penanaman saker itu 1,5 bulan langsung diakulasi, kurang lebih 1,5 bulan dari akulasi ke si tanaman yang berbunga seperti ini. Kurang lebih 1,5 bulan. Setelah dibesarkan juga kurang lebih memakan waktu 2 bulan sampai 1,5 bulan juga. Kurang lebih dari penanaman sakar sampai ke menjadi tanaman seperti ini, tanaman yang sudah bisa disebut remaja ya, kalau misalkan di sini nyebutnya remaja, itu kurang lebih 4,5 bulan sampai ke 5 bulan ya teman-teman. Jadi waktu adalah emas, itu adalah waktu. Waktu itu adalah emas ya teman-teman. Nah, di konten kali ini mungkin saya bisa menyampaikan cuma segitu dulu. Insya Allah kedepannya jika kalian menyupport saya dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, komentar-komentar tentang hal apapun tentang mawar, insya Allah saya akan sampaikan. Kalau misalkan saya lagi free, saya bikin konten, Kang mau bikin konten ini dong, coba gimana gitu. Oke, kita bikin ya. Nanti saya usahakanlah insya Allah konsisten. Nah, ini ya, ini di kebun orang tua saya teman-teman, hasil budidaya dari orang tua saya. Ya, di konten kali ini cukup sekian. Mungkin kedepannya kita akan berbagi pengalaman, berbagi pendapat lah tentang budidaya mawar dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya komen yang baik-baik. Bagikan video ini jika kalian memiliki teman yang samalah seperti saya, ingin bertujuan mengembangbiakan mawar, supaya kita sama-sama ya. Syukran kasyiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.